Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang budaya Melayu Riau. Budaya Melayu Riau artinya budaya Riau yang menggunakan bahasa adat dan budaya Melayu sehari-harinya. Melayu Riau merupakan saujana peradaban Melayu yang luas, kaya dan indah. Adapun pakaian budaya Melayu Riau, pakaian merupakan simbol budaya yang menandai perkembangan akulturasi dan kekhasan budaya tertentu. Pakaian juga dapat pula menjadi penanda bagi pemikiran masyarakat, termasuk pakaian tradisional Melayu. Pakaian dewasa. Pakaian anak laki-laki yang telah dewasa disebut baju kurung cekak musang yang dilengkapi dengan kain samping berupa sarung perekat dan kopiah atau ikat kepala. Sedangkan untuk perempuan memakai baju karung lebo, baju kebaya pendek dan baju karung tulang belut. Baju ini dipadukan dengan kain sarung batik dan penutup kepala berupa selendang atau tudung lingkup. Perempuan yang melakukan kegiatan di ladang atau di sawah biasanya memakai tutup kepala berupa selendang atau kain belacu yang dinamakan tengkulu. Pakaian orang tua. Pakaian untuk perempuan tua setengah baya ada berbagai macam, seperti baju kurung teluk belanga atau baju kurung teluk belut, kebaya lebo dan baju kebaya sedikit lebih panjang kerudung untuk menutupi kepala berupa selendang segi empat yang dibentuk segitiga sehingga menyerupai jilbab. Sedangkan untuk laki-laki orang tua dan setengah baya memakai baju kurung teluk belanga atau baju kurung cekak musang. Bahan pakaian ini adalah kain ketun atau kain lejo. Baju ini enggak lenggar sehingga nyaman dipakai. Rumah Melayu Riau. Rumah Melayu atap lontik yang biasanya disebut rumah lancang atau pencalang merupakan tempat tinggal suku bangsa Melayu di 5 kota Riau. Disebut lancang dan pelancang karena untuk hiasan kaki dindingnya seperti perahu atau pencelang. Adapun pakaian harian Melayu Riau. Pakaian harian adalah pakaian yang dikenakan ketika melakukan kegiatan sehari-hari. Berdasarkan kelompok pemakai, pakaian harian dapat dibedakan menjadi pakaian anak-anak, pakaian dewasa, dan pakaian orang tua atau setengah baya. Pakaian anak-anak. Pakaian anak-anak laki-laki yang masih kecil disebut baju monyet setelah beranjak besar. Anak laki-laki memakai baju teluk belanga atau baju cekak musang. Terkadang juga memakai celana setengah atau bawah lutut, kopiah dan tutup kepala dari kain segi empat. Anak laki-laki juga memakai sarung ketika pada saat mengaji dan beribadah. Sedangkan untuk anak perempuan yang belum dewasa memakai baju sarung yang selaras dengan kain bermotif bunga atau satu warna dengan kain tersebut. Latar belakang Melayu Riau. Bila melihat jauh ke belakang melalui kecamatan sejarah, suku bangsa Melayu merupakan bagian dari suku bangsa Austronesia yang kemudian menghuni beberapa kawasan Asia Tenggara, termasuk Semenanjung Malaya, Sumatera, Kalimantan, Thailand, Myanmar, dan bahkan sampai ke daerah Afrika yaitu di Sri Lanka. Hal di atas dikuatkan dengan hanyanya bentuk kebudayaan yang memiliki kesamaan antara satu daerah dengan daerah lainnya. Walaupun tidak sama secara keseluruhan, tapi masih dapat diidentifikasi sebagai satu rumpun budaya. Persebaran suku bangsa Melayu Riau merupakan bagian dari ras Austronesia. Ini kemudian dapat dibagi lagi, terutama suku bangsa Melayu kemudian mendiami kawasan-kawasan Asia. Di Indonesia sendiri gelombang persebaran suku bangsa Melayu ada dua, yaitu gelombang pertama saat terjadi migrasi suku bangsa Melayu Proto pada 1500 SM yang datang dari dua jalur, yaitu dari Semenanjung Malaya menuju
Sumatera, dan Jawa, dan dari Kepulauan Filipina menuju Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Sedangkan gelombang kedua yaitu saat terjadi migrasi suku bangsa Melayu Retro pada 500 sm dari Semenanjung Malaya menuju Sumatera dan Jawa. Dari dua jenis suku bangsa di atas kemudian melahirkan beberapa suku dan etnis dengan kebudayaan masing-masing. Karena kebudayaan dari Melayu Deutero lebih maju dari Melayu Proto, akhirnya suku bangsa Melayu Proto tersisihkan ke pedalaman dan populasinya pun menurun. Hal ini yang hidup di pedalaman dan pegunungan banyak memiliki perbedaan dengan suku bangsa yang mayoritasnya populasinya berpusat di pesisir. Masyarakat Indonesia sendiri terkadang melihat suatu hal kecil perbedaan kebudayaan sebagai hal yang sangat membedakan antara suku dengan satu suku lainnya. Padahal berdasarkan kacamata sejarah ini bahkan suku-suku yang ada di Indonesia adalah satu rumpun karena berasal dari Indonesia. Kebudayaan dan kesenian asal Riau. Rumah adat daerah Riau bernama Saleso Jatu Kembar. 2. Pakaian adat Riau. Bukti bahwa Melayu yang memiliki budaya yang maju adalah 3. Tarian-tarian daerah Riau. Tari Tanda merupakan tari pergaulan yang sangat digemari di daerah Riau. 4. Senjata nasional. Sejarah kebudayaan Melayu Riau. Pada masa silam, kota ini hanya berupa dusun kecil yang dikenal dengan sebutan Dusun Senapelan, yang dikepalai oleh seorang batin atau kepala dusun. Dalam perkembangannya, Dusun Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki, yang terletak di tepi muara Sungai Siak. Perkembangan Dusun Senapelan ini erat kaitannya dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indapura. Pada masa itu, Raja Siak Sri Indapura yang keempat, Sultan Abdul Jalil Alamuddin Shah, bergelar Tengku Alam tahun 1766 sampai 1780 Masehi, menetap di Senapelan yang kemudian membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan Dusun Senapelan atau di sekitar Masjid Raya Pekanbaru sekarang. Asal mula bahasa Melayu. Untuk mengetahui asal mula usul budaya Melayu, kita perlu mengetahui asal-usul penutur aslinya terlebih dahulu, yaitu orang Melayu. Asal-usul bangsa Melayu sehingga kini masih kabur. Akan tetapi beberapa sarjana Eropa seperti Hendrik Kerr atau Belanda dan Robert von Herk Golden atau Australia telah melakukan penyelidikan secara kasar latar belakang dan pergerakan masyarakat Melayu kuno. Teori mereka menyatakan bahwa bangsa Melayu berasal daripada kelompok Austronesia, yaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di Cina, yang kemudian berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia Tenggara. Gelombang pertama dikenal sebagai Melayu Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun sebelum Masehi, kira-kira dalam tahun 1500 tahun sebelum Masehi. Datang pula gelombang kedua yang dikenal sebagai Melayu Duetra. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka ini menyebarkan orang-orang Melayu Proto seperti orang-orang Jakun, Marmeri, Jahut, Temuan, Biduanda, dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pedalaman. Justru itu, Melayu Detro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasa-bahasa Austranesia ini berasal daripada
pada keluarga bahasa Australia. Selain daripada rumpun bahasa Austronesia, rumpun bahasa Austro Asia, dan rumpun bahasa Tibet Cina. Asal-usul suku Melayu Riau. Ras Melayu datang pertama kali ke daerah Riau sekitar tahun 2500 sampai Masehi. Mereka datang dari daratan Asia bagian tengah dan menyeberang dari semenanjung Malaysia. Gelombang kedatangan kedua terjadi pada tahun 1500 Masehi dan gelombang kedatangan ketiga sekitar tahun 300 sampai Masehi. Suku bangsa Melayu di daerah Riau adalah salah satu keturunan para migran dari daratan Asia tersebut. Dalam sejarah kebudayaannya, mereka juga telah mengalami beberapa pengaruh peradaban seperti Hindu, Islam, dan juga peradaban Cina dan Barat atau Belanda, Inggris, dan Portugis.